bersiap-siap saja dan tidak perlu takut, tidak perlu panik kalau akan melakukan ujian skripsi. Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang ditanyakan kalau kita ujian skripsi, ujian proposal atau ujian skripsinya ya. Jadi akan saya beri bocoran beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab, yang nantinya akan ditanyakan pada saat ujian proposal ataupun ujian skripsi. Pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya sebagai penguji maupun pembimbing. Dari sekian banyak pertanyaan mungkin tidak semua ditanyakan, tapi mungkin saja memberikan gambaran pada adik-adik semua yang ibu-ibu, bapak-bapak yang akan melaksanakan sidang skripsi. Semoga membantu. Pertanyaan pertama adalah tentang judul. Yang ditanyakan apa? Judul dari penelitian yang akan saudara lakukan, atau apa judul proposal penelitian saudara. Sebenarnya judul ini sudah ada ya di naskah skripsi atau naskah proposal yang sudah Anda sampaikan kepada penguji, tapi tidak menutup kemungkinan ditanyakan kembali. Pertanyaannya itu bisa saja untuk ngetes saja, ngecek pemahamannya saudara-saudara yang ujian, ngecek pemahaman terhadap skripsinya sendiri. Nah, diharapkan pada saat ditanya tentang judul penelitian harus paham atau hafal ya, hafal judulnya. Jangan sampai ditanya judul penelitian buka-buka terus terlihat membaca begitu. Itu akan mengurangi nilai, karena sebetulnya maksud dari pertanyaan tersebut tidak menanyakan judul, tapi ngecek pemahaman, ngecek hafalan benar-benar itu adalah yang saudara kerjakan sendiri, karyanya sendiri, sehingga sangat mengerti, sangat hafal begitu. Sebenarnya tidak perlu juga untuk ditanyakan, tapi biasanya akan ditanyakan gitu ya. Jadi harus dihafalkan judulnya. Untuk pertanyaan yang lain boleh membaca, tapi untuk khusus judul diharapkan sudah tidak perlu membaca, gitulah. Pertanyaan kedua adalah mengapa tertarik untuk mengambil judul tersebut. Nah, ini sudah pasti akan ditanyakan ya, pasti akan ditanyakan. Jawabannya harus dijelaskan berdasarkan data-data ilmiah. Data-data ilmiah itu bisa berasal dari data yang ada di lokasi penelitian, kemudian dari teori, dari jurnal ya. Jadi masalah apa sih yang muncul di lokasi penelitian itu atau di tempat penelitian itu. Nah, pertanyaan ini juga nantinya nyambung dengan tempat atau lokasi penelitian. Mengapa memilih judul tersebut, dijelaskan dengan data ilmiah, kemudian dilanjutkan kenapa lokasinya ada di situ. Nah, ini juga harus dijelaskan dengan data kembali bahwa di situ ada masalah penelitian yang sudah disebutkan di awal. Di lokasi penelitian itu muncul masalah ya, dijelaskan kesenjangannya, dijelaskan masalah penelitian apa yang ada di lokasi penelitian tersebut. Tidak boleh dijawab berdasarkan keinginan peneliti, misal karena lokasinya dekat dengan rumah, karena di situ lokasi tempat bekerja, karena di situ kepalanya adalah keluarga, karena orang tua bekerja di situ dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dijelaskan demikian ya. Walaupun sebenarnya ya seperti itu, tapi secara ya yang harus dijelaskan pada saat ujian skripsi tidak boleh demikian. Jadi harus data ilmiah, argumentasinya adalah argumentasi ilmiah yang dapat diterima oleh penguji.
Pertanyaan berikutnya yang mungkin akan ditanyakan pada saat ujian skripsi, pertanyaan ketiganya adalah pemahaman peneliti tentang konsep besar dari judul yang tadi disampaikan di awal. Misal, hubungan burnout syndrome dengan efisiensi jam kerja. Nah, misal begitu ya. Burnout syndrome itu apa? Kemudian efisiensi. Nah, yang dikatakan efisiensi itu apa? Burnout syndrome itu apa? Itu harus peneliti harus sangat paham tentang konsep besarnya seperti apa. Misal yang lebih jelas lagi, misal kelancaran ASI. Nah, kelancaran yang dimaksud kelancaran itu yang bagaimana? Nah, itu harus peneliti harus sangat paham dan bisa menjelaskan kepada penguji. Jadi peneliti menguasai konsep dasar dan konsep besar dari sebuah penelitian yang biasanya harusnya tertuang pada judul skripsi atau judul proposal skripsi yang Bapak Ibu ajukan. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan keempat tentang tujuan penelitian. Nah, yang ditanyakan pada tujuan penelitian itu biasanya tujuan penelitiannya apa, kemudian dari mana bisa menyusun tujuan penelitian seperti itu. Ini sangat jarang ya ditanyakan, tapi mungkin saja ditanyakan. Dari mana merancang tujuan penelitian seperti demikian itu, ya. Biasanya tujuan penelitian itu bisa diturunkan dari beberapa teori atau dari kerangka kerja sebuah metode penelitian tertentu, ya, karena metode penelitian A mengharuskan kita untuk mengkaji, mencari dulu variabel yang A dulu, kemudian variabel yang B, kemudian dihubungkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya dijelaskan dengan demikian teorinya atau kerangka kerja sebuah metode penelitian, gitu ya. Mungkin saja ini juga akan ditanyakan pada saat ujian nanti. Pertanyaan kelima yang mungkin akan ditanyakan adalah tentang manfaat penelitian, ya. Pada penulisan proposal maupun skripsi pastinya ada manfaat penelitian. Nah, ini nanti juga akan ditanyakan. Jadi manfaat penelitian harus dijelaskan yang relate dengan keilmuan, ya, yang relate dengan keilmuan. Misal saudara perawat, berarti penelitiannya harus yang sesuai dengan kaidah keilmuan keperawatan atau yang memberikan sumbangsih terhadap keilmuan yang ada, ya. Yang saran saja dari saya, penelitian itu harus sesuai dengan keilmuan atau sesuai dengan prodinya masing-masing. Jangan sampai misal contohnya dari prodi gizi menganalisis hubungan kecukupan gizi ibu hamil, tapi pembahasannya lebih cenderung ke kehamilan, misal begitu. Banyak ke kehamilannya, bukan ke gizi ibu hamilnya. Jadi mengarahnya ke keilmuan kebidanan, misal begitu. Jadi harus ada pembeda masing-masing keilmuan, ya. Jadi manfaat dari sebuah penelitian itu akan bisa tercermin dari keilmuan apa yang mendorong atau mendasari penelitian tersebut, ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik. Saya meneliti ini sesuai nggak ya dengan keilmuan saya, sesuai nggak dengan profesi saya. Nah, itu harus dipikirkan karena manfaat penelitian itu sangat penting bagi sebuah penelitian atau penulisan ilmiah yang dalam bentuk skripsi. Pertanyaan keenam adalah tentang teori apa yang digunakan. Nah, ini ya, teori apa yang digunakan. Jadi saudara-saudara dalam ujian skripsi itu harus menunjukkan bahwa saudara itu sangat paham dengan apa yang ditulis, apa yang sudah ditulis itu harus sangat paham. Jadi pada saat ditanya tentang teori yang digunakan itu sudah tidak perlu berpikir panjang lagi. Jadi harus tahu teori apa yang mendasari penelitian tersebut. Kalaupun membuka-buka naskah itu untuk menunjukkan kepada penguji letak teori yang disebutkan tadi. Jadi teori apa,
sudah dicantumkan pada halaman sekian. Nah, itu akan sangat lebih meyakinkan. Jadi jangan kaget pada saat ditanya teori apa yang mendasari penelitian, baru buka-buka. Nah, dibuka naskahnya teori apa ya. Nah, jangan sampai demikian. Karena teori ini nanti yang mendasari pemilihan variabel, mendasari untuk pengelompokan variabel, indikator dan lain sebagainya, pembuatan kuesioner dan lain sebagainya, itu dari teori yang digunakan, dasar teori yang digunakan gitu ya. Jadi seorang peneliti itu adalah expert di bidangnya ya. Peneliti itu harus sangat mahir di bidang yang akan diteliti. Atau kalau saya sering sampaikan, penguji saja, seorang penguji ujian skripsi itu membacanya dari A sampai Z, dibaca semua, jadi tahu sekecil apapun kesalahan. Jangan sampai seorang penulis dan seorang peneliti malah tidak tahu isi dari tulisannya. Jadi diingat, teori yang mendasari berarti harus sudah terkonsep teori apa yang saya pakai. Nanti di bab 3 kerangka konseptual itu juga ada teorinya, disertakan lagi teori yang mendasari. Di bab 4 definisi operasional, pengkategorian dan lain sebagainya juga tercantum lagi teori-teori yang mendasari. Jadi harus yakin teori apa yang digunakan dan mendasari penelitian tersebut. Pertanyaan ke-7 adalah apa hipotesis penelitian saudara? Nah, ini ya, hipotesis tinggal baca saja, nggak usah terlalu banyak berpikir. Yang penting kita tahu posisinya hipotesis itu ada di sini, di halaman ini harus tahu. Jadi tentang hipotesis tinggal dibacakan saja hipotesis yang akan diuji ya. Ini khusus untuk penelitian analitik. Kalau untuk penelitian kualitatif tidak akan ditanyakan hipotesisnya gitu ya. Jadi untuk penelitian analitik sudah harus jelas hipotesis yang akan diuji atau yang akan dibuktikan kebenarannya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.